Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina habibina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Anak sekalian, saudara sekalian, mari kita lanjutkan bahasan kita ini. Untuk saat ini kita akan membahas tentang ekonomi dalam Islam. Jadi agama Islam itu agama yang sempurna, yang diatur enggak cuma kehidupan manusia dengan Tuhannya, akan tetapi juga ada kehidupan manusia dengan manusia yang lain. Kalau hubungan manusia dengan Tuhan dikenal dengan ibadah, kehidupan manusia dengan sesama manusia dikenal dengan muamalah. Muamalah itu di dalam fikih juga kemudian dikenal dengan fikih muamalah. Nah, di sana diantaranya ada bahasan tentang jual beli, ada bahasan pinjam meminjam, ada bahasan barang temuan dan sebagainya. Nah, untuk saat ini kita akan bicara tentang ariyah, wadi'ah, dan luqatah. Ini semuanya bahasan-bahasan dalam fikih muamalah. Ariyah, wadi'ah, dan luqatah merupakan bab fikih yang memberikan rasa aman dalam kehidupan sosial ekonomi manusia. Nah, ini dibahas di sini karena apa? Karena hakikatnya manusia yang paling baik di mata Allah adalah khairun nas anfa'uhum linnas. Baik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Manusia yang terbaik adalah manusia yang bisa memberi manfaat pada manusia yang lain. Entah itu orangnya langsung yang memberi manfaat ataukah harta kekayaannya yang kemudian dipinjamkan ke orang lain untuk memberi manfaat. Inilah indahnya Islam, selalu memperhatikan segala aspek kehidupan manusia. Konsep Islam tentang ariyah, wadi'ah, dan luqatah adalah salah satu jawaban untuk problem ekonomi dalam kehidupan masyarakat kita. Kita bahas tentang ariyah dulu, saudara sekalian ya. Ariyah. Pengertian ariyah ialah memberikan manfaat sesuatu yang halal kepada yang lain untuk diambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya. Agar zat barang itu dapat dikembalikan dalam keadaan baik. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi disebutkan an Abi Umamah qala sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqulu fil khutbati amal hajjatil wada'i al-ariyatu mu'addatun waz-za'imu gharimun. Abu Muhammad pendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam khutbah tahun Haji Wada', pinjaman wajib dikembalikan dan orang yang menjamin menanggung sesuatu harus membayar. Nah, ini ariyah. Tiap-tiap yang mungkin diambil manfaatnya dengan tidak merusakkan zat barang itu boleh dipinjam atau dipinjamkan. Meminjamkan sesuatu berarti menolong, yang berarti yang hal ini sesuai dengan firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Dan tolong-tolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan pelanggaran.
dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Juga ada ayat berikutnya dalam surat Al-Ma'un ayat 7, wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang berguna. Ini dalam surat Al-Ma'un ini Allah mencela orang-orang yang mendustakan hari kiamat, yang mendustakan agama. Di antaranya ciri perilaku orang yang mendustakan hari kiamat, orang yang mendustakan agama adalah dia enggan menolong dengan barang yang bermanfaat. Merujuk pada hadis Nabi tadi berarti kalau kita meminjam barang dari orang lain, pinjaman harus dikembalikan dan harus dijaga dengan sepenuh hati. Hukum Ariyah. Asal hukum Ariyah adalah sunnah. Sunnah artinya bila dikerjakan mendapat pahala, bila tidak dikerjakan tidak berdosa. Ini seperti tolong-menolong dengan kebaikan. Tapi dari hukum yang asal ini, Ariyah itu kadang juga bisa menjadi wajib. Seperti meminjamkan kain kepada orang yang terpaksa dan meminjamkan pisau untuk menyembelih binatang yang hampir mati. Juga dari yang wajib ini juga bisa menjadi haram, Ariyah itu. Kalau kemudian hasil pinjamannya itu untuk melaksanakan sesuatu yang haram. Bisa juga menjadi hukum mubah, yakni mengambil manfaat dari barang yang dipinjamkan hanya sekedar menurut izin dari yang punya atau kurang dari yang diizinkan. Umpama dia meminjam tanah untuk menanam padi, dia diperbolehkan menanam padi dan yang sama umurnya dengan padi atau kacang, tidak boleh diberikan untuk tanaman yang lebih lama daripada padi. Kecuali kalau tidak ditentukan masanya, maka dia boleh bertanam menurut kehendaknya. Jadi prinsipnya Ariyah ini adalah saling kesepakatan antara orang pinjam yang meminjami itu untuk mengambil manfaat dari barang yang dipinjamkan tadi. Pada tiap-tiap waktu yang meminjamkan tidak berhalangan bila ingin mengembalikan atau meminta kembali pinjamannya. Sebab Ariyah adalah akad yang tidak tetap. Nah ini. Bahkan kalau kemudian ada seseorang meminjamkan tanah yang untuk ditanami padi, itu pun harus sampai panen. Karena apa? Orang menanam padi itu banyak modalnya. Kalau kemudian belum sampai panen, kemudian sudah diminta untuk dikembalikan, itu kan berarti si penanam nanti rugi. Gitu kan? Jadi saling membuat saudaranya rela, itulah yang penting dalam Islam. Ringkasnya, keduanya boleh memutuskan akad asal tidak merugikan salah seorang di antara keduanya. Akad Ariyah pun putus karena salah seorang dari meminjam atau yang meminjamkan mati. Begitu juga karena gila. Maka apabila yang meminjam mati, ahli warisnya wajib mengembalikan barang pinjaman. Nah, inilah indahnya Islam. Jadi sampai hal pinjam-minjam saja diatur. Yang kedua, wadi'ah. Wadi'ah adalah titipan suatu barang kepada orang lain agar dia dapat memelihara dan menjaga sebagaimana mestinya. Firman Allah menyatakan, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya dari Abu Hurairah, Nabi SAW telah bersabda, bayarkanlah penitip itu kepada orang yang mempercayai engkau dan jangan sekali-kali engkau berkhianat meskipun terhadap orang yang telah berkhianat kepadamu. Yang kedua, hukum melaksanakan akad wadi'ah
atau hukum menerima titipan. Sunnah bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa ia sanggup menjaga titipan yang diserahkan kepadanya. Menerima titipan adalah sebagian dari tolong-menolong yang dianjurkan oleh agama Islam. Jadi orang kalau dititipi itu sebenarnya itu dipercaya. Nah, ini adalah bagian dari amanah. Hukum yang kedua haram apabila dia tidak kuasa atau tidak sanggup menjaga barang titipan sebagaimana mestinya. Karena ia membukakan pintu untuk kerusakan atau lenyapnya barang yang dititipkan. Jadi ini lagi-lagi kembali ke kita saudara sekalian, mari kita bisa mengukur diri. Misalnya ada saudara kita yang menutupkan barang ke kita, bagaimana kita menjaga barang itu. Yang C, makruh bagi orang yang dapat menjaganya tapi ia tidak percaya kepada dirinya. Boleh jadi di kemudian hari hal itu akan menyebabkan dia berkhianat terhadap barang yang dititipkan kepadanya. Intinya apa saudara sekalian? Karena wadi'ah ini juga berupa amanah, mari kita pandai-pandai mengukur diri. Bisa enggak kita itu menerima amanah? Kalau kemudian enggak bisa, ya karena situasi kondisi tidak memungkinkan kita menerima wadi'ah, menerima barang titipan itu, ya kita kasih tahu ke saudara kita itu bahwa kita enggak mampu menjaga amanahnya. Lebih baik dititipkan kepada orang lain. Itu lebih baik. Kita kan tolong-menolong dalam kebaikan. Ada beberapa rukun wadi'ah. Di antaranya adalah ada barang yang dititipkan dengan syarat miliknya secara sah. Ada penitip dan penerima titipan. Syarat keduanya seperti halnya syarat wakil dan pewakil. Tiap-tiap orang yang sah menjadi wakil dan pewakil sah pula menerima titipan dan penitip. Yang C, lafadz. Seperti saya titipkan barang dari hari ini kepada engkau, jawabnya saya terima titipanmu. Tapi untuk ijab qabul atau lafadz ini situasional saudara sekalian. Akad titipan adalah akad percaya mempercayai. Oleh karena itu yang menerima titipan tidak perlu menggantinya apabila barang yang dititipkan hilang atau rusak. Tapi ya karena ini adalah kepercayaan saudara sekalian, kalau kita dititipi barang ya selayaknya kita jaga barang itu. Jangan sampai kita menyia-nyiakan barang titipan itu, karena itu adalah bagian dari amanah. Peringatan, apabila seorang yang menyimpan titipan sudah begitu lama sehingga ia tidak tahu lagi di mana atau siapa pemiliknya dan dia sudah pula berusaha mencari dengan secukupnya, namun tidak juga didapatkan keterangan yang jelas, maka barang itu boleh dipergunakan untuk kepentingan umat dengan mendahulukan yang lebih penting dari yang lain. Nah ini wadi'ah, barang titipan. Berikutnya luqatah, saudara sekalian. Apa itu luqatah? Luqatah ialah barang-barang yang didapat dari tempat yang tidak dimiliki oleh seorang pun. Bisa dikatakan bahwa luqatah adalah harta yang hilang dari pemiliknya dan diketemukan oleh orang lain. Istilahnya luqatah itu barang temuan, saudara sekalian. Bagaimana kalau kita tiba-tiba menemukan sebuah barang? Apa yang akan kita lakukan? Apakah barang itu kita biarkan saja? Apakah barang itu kita ambil langsung? Apakah barang itu kita serahkan ke kantor polisi misalnya? Atau bagaimana enaknya? Nah ini di Islam itu dibahas, saudara sekalian. Hukum mengambil barang temuan dapat berubah-ubah tergantung kondisi dan situasi yang ada. Di antaranya, sunnah bagi orang yang percaya kepada dirinya bahwa ia sanggup mengerjakan segala yang bersangkutan dengan pemeliharaan barang itu sebagaimana mestinya. Ini lagi-lagi mengukur diri, saudara sekalian. Mengukur diri, kita kalau mampu memelihara barang yang kita temukan itu ya monggo dilihat, diambil. Bahkan hukum sunnah ini kemudian bisa menjadi wajib. Apabila besar sangkaannya, perkiraan kita lebih besar, bahwa barang itu kalau tidak diambil nanti malah diambil orang dan bisa hilang.
Itu. Maka perkiraan kita yang seperti itu kita harus mengambilnya tetap menjaganya. Yang C bisa menjadi makruh bagi orang yang tidak percaya kepada dirinya, boleh jadi dia akan berkhianat terhadap barang itu di kemudian hari. Kalau kemudian kita ragu, kita tidak bisa menjaga, ya makruh. Lebih baik diberitahukan ke orang lain untuk memelihara barang temuan itu tadi. Sedangkan rukun luqata adalah ada yang mengambil. Jika yang mengambil adalah orang yang tidak adil, maka hakim berhak mencabut barang itu dari orang tersebut dan memberikannya kepada orang yang adil dan ahli. Begitu juga kalau yang mengambilnya adalah anak kecil, hendaklah diurus oleh walinya. B. Bukti barang temuan atau sesuatu yang ditemukan ada 4 macam. 1. Barang yang didapat disimpan lama, seperti emas dan perak, hendaklah disimpan di tempat yang sesuai dengan keadaan barang itu, kemudian diberitahukan kepada umum di tempat-tempat yang ramai dan dalam masa 1 tahun. Jadi diumumkan, saudara sekalian, diumumkan dengan cara-cara tertentu supaya banyak diketahui orang. Tapi ini juga harus diwaspadai, jangan sampai nanti ketika kita mengumumkan barang ternyata banyak orang yang datang ngaku-ngaku sebagai pemilik barang itu. Maka dengan cara tertentu hendaknya itu diantisipasi jangan sampai salah orang yang ngambil. Hendaklah pula disebutkan beberapa sifat barang yang ditemukan itu, umpamanya tempat, tutup, ikat, timbangan atau bilangannya. Sesuatu memberikan hendaknya sebagian dari sesuatu itu diterangkan, jangan semuanya, agar jangan terambil oleh orang-orang yang tidak berhak gitu. Sabda Nabi SAW yang artinya sesungguhnya Nabi SAW telah ditanya orang masalah keadaan emas atau perak yang ditemukan. Sabda beliau, hendaklah engkau ketahui tempat dan ikatnya, kemudian hendaklah engkau beritahukan selama 1 tahun. Kalau datang yang punya, hendaklah engkau berikan kepadanya. Kalau sudah 1 tahun dia tidak datang, maka terserah kepadamu. Nah ini. Jadi masa memelihara barang temuan itu selama 1 tahun. Dengan syarat sudah diumumkan, teman-teman ya. Barang yang tidak tahan disimpan lama. Ini bagaimana perlakuan kita. Misalnya makanan. Orang yang mengambil barang seperti ini boleh memilih antara mempergunakan barang itu asal dia sanggup menggantinya apabila ketemu dengan yang punya barang. Atau ia jual, uangnya hendaklah ia simpan agar kelak dapat diberikan kepada pemiliknya apabila bertemu. Misalnya suatu hari kita menemukan pisang di jalan gitu ya. Pisang. Kita amankan, kita umumkan. Pisang itu kan enggak awet ya. Bagaimana kalau kemudian orangnya selama 2 hari tidak datang-datang? Ya, kita gunakan perasaan kita. Kalau 2 hari orangnya enggak datang-datang, ya sudah. Ya, kita makan saja, tapi nanti kalau orangnya datang ya kita ganti, gitu saja. Intinya apa? Intinya mari kita berniat menjadi orang baik, tidak menyusahkan saudara kita. Atau bisa jadi uang tadi, pisang tadi kemudian dijual karena sehari belum ada orang yang datang, sementara khawatir busuk, ya dijual. Kalau kemudian setelah dijual ternyata orang yang datang, ya bagaimana lagi, sudah dijual, ya uangnya diberikan ke pemilik pisang tadi. Contoh berikutnya, barang yang dapat tahan lama dengan usaha seperti susu dapat disimpan lama apabila dibuat keju. Yang mengambil hendaklah memperhatikan yang lebih berfaedah bagi pemiliknya, dijual ataukah dibuat keju. Berikutnya, sesuatu yang membutuhkan nafkah, yaitu binatang atau manusia atau hewan, atau di sini disebutkan umpamanya anak kecil. Bagaimana kalau binatang? Misalnya binatang yang kuat berarti dapat menjaga dirinya sendiri terhadap binatang buas, misalnya unta, kerbau, atau kuda. Binatang seperti ini lebih baik dibiarkan saja, tidak usah diambil. Kedua, binatang yang lemah.
tidak kuat menjaga dirinya terhadap bahaya binatang yang buas. Binatang seperti ini hendaknya diambil. Sesudah diambil, diharuskan melakukan salah satu dari 3 cara. 1, disembelih lalu dimakan dengan syarat sanggup membayar harganya apabila bertemu dengan pemiliknya. 2, dijual dan uangnya disimpan agar dapat diberikan kepada pemiliknya. 3, dipelihara dan diberi makan dengan maksud menolong semata-mata. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, seseorang telah bertanya kepada Rasulullah tentang keadaan kambing yang tersesat. Beliau menjawab, ambillah olehmu kambing itu karena sesungguhnya kambing itu untukmu, kepunyaan saudaramu atau tersia-sia dimakan serigala. Jadi ini hewan. Hewan ini kan kalau kita menemukan hewan, ya jadi berakibat kita juga ikut memeliharanya, gitu kan. Jadi nanti kalau ketemu dengan pemiliknya ya bagaimana musyawarah baik-baiknya. Misalnya karena kita menemukan sapi, kita bawa sapi itu karena khawatir nanti kalau enggak kita bawa malah dicuri orang. Kemudian kita rawat, ya nanti ketika orangnya datang ya kita ceritakan selama memelihara sapi itu kita bondo berapa, kita sudah ngasih makan apa saja dan dimusyawarahkan. Intinya ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Kalau barang yang didapat itu barang yang besar atau berharga, hendaklah diberitahukan dalam masa 1 tahun. Ini sama dengan emas tadi, saudara sekalian ya. Tapi kalau barang yang kecil-kecil, tidak begitu berharga, cukup diberitahukan dalam masa kira-kira kehilangan sudah tidak mengharapkannya lagi. Nah, ini. Adapun apabila yang ditemukan itu adalah manusia, misalnya anak kecil atau orang bodoh, maka wajib kifayah atas muslim mengambil dan menjaganya. Ini kalau di zaman sekarang ya, zaman medsos ini saudara sekalian, ada anak hilang ya, kalau kita menemukan ya langsung dilaporkan ke polisi saja. Polisi kemudian diviralkan. Siapa tahu kemudian ada orang yang melihat foto itu kemudian dijemput anak itu. Jadi ini salah satu manfaat media sosial saudara sekalian. Ini kita memelihara manusia, hakikatnya kita ini memelihara manusia secara keseluruhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Jika anak yang ditemukan, kalau anak itu ditemukan di dalam negeri Islam, ia dipandang sebagai anak Islam. Kalau ditemukan di lingkungan negeri yang bukan Islam, dia dipandang bukan Islam. Selain itu, anak-anak dapat dihukumkan dengan Islam apabila salah seorang dari ibunya bapaknya Muslim. Walladzina amanu wattaba'tum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keadaan keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Peringatan, kalau seorang yang mengambil sesuatu yang ditemukan itu sengaja berkhianat, yaitu tidak diberitahukannya, melainkan sengaja diambil untuk menjadi miliknya sendiri, kemudian barang itu hilang dari tangannya, maka ia wajib mengganti. Kalaupun pada akhirnya diberitahukan juga, sebaiknya kalau mula-mula dia sengaja untuk beramanah, kemudian berbalik khianat, maka tidak wajib mengganti karena ia semata-mata sengaja berkhianat sudah adanya barang di tangannya. Yang kedua, kalau barang sudah dimiliki oleh orang yang menemukannya, kemudian datang pemiliknya, hendaklah barang itu dikembalikan berikut tambahannya yang tidak dapat dipisahkan. Kecuali tambahan yang terpisah itu kepada kepunyaan orang menemukan. Inilah tentang muamalah dalam Islam. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang sangat bermanfaat saudara sekalian ya. Jadi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang paling baik untuk manusia yang lain. Dan kita harus ingat wa tuqaddimu li anfusikum tajidhu indallah. Apapun kebaikan yang kalian kerjakan,
niscaya kalian akan menjumpainya di sisi Allah. Artinya apa? Allah tahu yang kita kerjakan itu kebaikan dan pasti Allah nanti akan membalas kebaikan itu. Kiranya ini yang bisa kami sampaikan untuk saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.